Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agneta Agustina, NPM 18111000286, kelas I PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian virus corona atau COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS beberapa tahun yang lalu. Penyebab virus ini sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dari virus ini, tetapi banyak yang mengira virus ini disebarkan melalui hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona ini berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember tahun 2019. Gejala virus corona muncul beberapa gejala yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. Namun secara umum adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Hingga saat ini tercatat ada 5.136 kasus COVID-19 di Indonesia. Baiklah, saya sudah berada di rumah Mbak Elva. Dia belajar di Pondok Pesantren Wonosobo di Jawa Timur. Baiklah Mbak Elva, bagaimana keadaan di Pondok Pesantren setelah terdengar ada virus COVID-19 di Indonesia? Di sini nama saya Elva Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan seluruh santri di Pondok Pesantren Wonosobo. Keadaan seluruh santri di Pondok Pesantren Wonosobo semuanya membaik, akan tetapi di sana seluruh santri harus diperpulangkan dari tanggal 23 Maret sampai diperpanjang hingga 10 Syawal. Itu, Mbak. Lalu di sana apakah ada santri yang terjangkit virus corona, Mbak? Di sana keadaan seluruh santri, ada salah satu teman saya yang sudah terkena COVID-19 ini, kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit. Kemudian bagaimana pihak pengurus pondok pesantren itu mengatasi agar santrinya itu tidak terserang virus corona, Mbak? Upaya yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren di Wonosobo ini, yang pertama seluruh santri diharapkan untuk melakukan social distancing, yaitu untuk menjaga jarak dan tidak keluar dari lingkungan pondok. Kemudian seluruh santri tidak boleh untuk jajan sembarangan, bahkan wali santri pun tidak boleh untuk menemuinya. Dan seluruh santri harus memang benar-benar untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baiklah. Kemudian Mbak, apakah proses belajar mengajar di sana itu terganggu atau tidak? Proses belajar mengajar di sana sedikit terganggu karena kita harus melakukan social distancing. Kita harus menjaga jarak dari sesama santri, sesama kawan, dan para ustazahnya. Bahkan kita mengumpul tugas itu melalui lewat media online seperti setoran hafalan lewat video call, kemudian kita pokoknya melalui media sosial, nggak boleh ketemu langsung. Ada pertanyaan terakhir, bagaimana proses perpulangan seluruh santri yang ada di pondok pesantren tersebut agar santri-santrinya tidak terserang virus corona? Proses perpulangan seluruh santri di Pondok Pesantren Wonosobo ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, wali santri itu harus menjemput dengan mobil pribadi, tidak boleh menggunakan transportasi umum seperti kendaraan umum atau sepeda motor, itu tidak boleh. Kemudian tahapan yang kedua, wali santri itu diharapkan untuk membawa KTP dan kartu keluarga untuk mengetahui bahwa memang benar-benar yang menjemputnya itu adalah keluarganya. Kemudian tahapan yang ketiga, seluruh kendaraan yang menjemput santri-santri itu harus melalui proses penyemprotan dahulu, kemudian seluruh santri boleh untuk menemui keluarganya. Baiklah. Oke, cara pertama untuk menghindari virus corona yang pertama itu mencuci tangan menggunakan sabun. Gunakan sabun untuk mencuci tangan di daerah sela-sela, di telapak tangan, di punggung tangan. Gosok-gosok secara menyeluruh lalu bilas.
Sudah bersih, lalu kita menggunakan tisu. Jika tidak ada sumber air di sekitar kita, dapat menggunakan hand sanitizer. Cukup semprotkan saja di telapak tangan. Seperti ini. Lalu kita usap-usap. Dan baunya pun wangi. Kemudian yang ketiga, selalu gunakan masker jika kalian berpergian atau keluar rumah. Keluar rumah pun hanya untuk kepentingan yang mendesak. Jika tidak, cukup di rumah saja. Lalu yang keempat, jangan menyentuh wajah menggunakan telapak tangan. Jangan menyentuh wajah menggunakan telapak tangan, karena tangan kita mengandung kuman yang sangat banyak. Yang kelima, jaga jarak atau social distancing. Lalu yang terakhir, usahakan untuk selalu di rumah saja, tidak boleh keluar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak. Oke, terima kasih. Oh, jadi begitu ya Mbak, caranya yang baik dan benar untuk cuci tangan. Iya, jadi seperti itu Mbak. Untuk terhindar dari virus corona, kita harus memperhatikan 6 langkah tersebut. Baiklah, nanti saya akan beritahu teman-teman saya yang belum paham tentang bagaimana cara untuk menjaga diri agar terhindar dari COVID-19 ini. Oke, terima kasih untuk Mbak Elva karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.